Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rukun puasa satu persatu sesuai dengan keterangan yang ada di dalam kitab Kasyifatus Sajad. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dan menerapkannya ketika kita berpuasa wajib di bulan suci Ramadan. Apabila kita sedang berpuasa meninggalkan salah satu rukun berpuasa, otomatis puasa kita tidak sah. Di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis saumi. Pasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun berpuasa. Arkanuhu, adapun rukun berpuasa, salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. Ahaduha niyatu lailan likuli yomin fil fardi. Rukun puasa yang pertama yaitu niat di setiap malam dari malam Ramadan dalam melakukan puasa fardu. Jadi ketika kita melaksanakan puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan, jadi kita harus berniat di setiap malam bulan puasa untuk berpuasa besok hari itu. Di mana tempatnya niat? Tempatnya niat yaitu di dalam hati. Ingat, ketika kita berniat harus menghadirkan hakikat puasa, ya, yang mana hakikat berpuasa yaitu menahan diri dari segala perkara yang membatalkannya di seluruh siang hari itu, ya. Dengan adanya tempat niat di dalam hati, ya, apabila seseorang berniat puasa, ya, di tengah-tengah sholat, maka itu sah. Umpama kita sedang melaksanakan sholat isya ataupun taraweh itu, kemudian di dalam hati ngomong, saya berniat berpuasa besok di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya sah, insya Allah puasanya pun sah itu, ya. Kemudian di sini Imam Ziyad mengatakan bahwa apabila seseorang berniat puasa, ya, berniat puasa itu, ya, di malam pertama bulan puasa, nah kemudian, ya, niatnya itu untuk puasa selama 30 hari. Nah, di sini Imam Mujahid mengatakan tidak cukup, ya.
tidak cukup karena niatnya itu berarti hanya untuk besok saja. Nah, itu. Cuman di sini disunahkan ya berniat untuk 30 hari. Nah, takutnya di malam-malam bulan suci Ramadan kita lupa berniat ya. Nah, itu sah ya. Insya Allah walaupun tidak memakai niat, insya Allah puasa kita sah ya. Kemudian apabila kita ragu ya, ataupun apabila seseorang ragu apakah niatnya jatuh sebelum fajar ataupun sesudahnya fajar, maka puasanya itu tidak sah ya. Karena asalnya adalah kejadian ya, karena asalnya adalah tidak terjadinya niat pada waktu malam itu ya. Nah, kemudian itu kenapa berniat pada puasa wajib ataupun pada puasa di bulan suci Ramadan ya dilakukan pada malam hari ya. Itu berbeda lagi dengan puasa sunnah ya. Itu maka kalau puasa sunnah itu cukup niat puasa di siang hari sebelum tergelincirnya matahari dengan syarat belum terjadi atau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa sebelum berniat itu ya. Jadi ketika kita berpuasa pada bulan suci Ramadan itu rukun yang pertama harus kita laksanakan yaitu berniat pada bulan ataupun setiap malamnya kita harus berniat ya. Biasanya di kita niatnya itu sesudah melaksanakan sholat tarawih ataupun selesai melaksanakan sholat witir ya. Itu jadi berniat itu harus ya dilakukan ya waktu antara terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Nah, itu ya niatnya itu ketika terbitnya matahari ketika terbenamnya matahari dan terbitnya fajar, itu yang dikatakan berniat harus di malam hari itu ya. Niatnya bagaimana ya? Niatnya yang paling pendek minimal kita berniat ya nawaitu saumagodan min Ramadan ya. Nawaitu saumagodan min Ramadan, saya berniat puasa besok dari bulan Ramadan itu. Nah, kita wajib menyertakan perkataan dari bulan Ramadan ya. Itu yang lihat yang paling pendek ya. Biasanya di kita masyhurnya niat itu nawaitu somal godin an adai
fardi Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau boleh menyertakan di akhirnya nawaitu somagodin an adai fardi Ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala. Ya, itu rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Ketika mulut kita mengucapkan, hati pun harus berniat, karena tempatnya niat adalah hati. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan wasaniha tarku muftiron. Yang kedua yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Maksudnya rukun yang kedua adalah
shaim ataupun orang yang berpuasa. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.